Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan materi yang kemarin tentang pendahuluan statistika. Kali ini saya akan coba sharing tentang macam-macam penelitian yang bisa kalian lakukan nanti pada saat tugas akhir. Apa aja penelitian itu? Nah, ini diantara penelitian yang bisa kalian lakukan nanti. Misalnya yang ini penelitian terhadap satu perlakuan. Jadi, kalian bisa melakukan penelitian dengan memberikan sebuah perlakuan saja. Biasanya perlakuan ini diberikan terhadap satu kelompok sampel. Nah, kalian juga bisa melakukan penelitian perbandingan terhadap dua sampel, di mana sampelnya itu saling berkorelasi atau saling berhubungan. Bisa juga perbandingannya dilakukan terhadap dua sampel, tetapi sampelnya itu saling bebas atau tidak terkait gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian merasa tidak cukup dengan dua sampel, kalian bisa juga melakukan perbandingan terhadap 3 sampel atau lebih. Yang dimaksud dengan sampel-sampel di sini itu kelompok sampel ya. Jadi kalian bisa nih, aduh saya mau menelitinya sampelnya mau 3 kelompok atau lebih, itu bisa juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau melakukan penelitian perbandingan, kalian dapat juga memilih penelitian hubungan. Jadi, tujuannya itu kalian mencari hubungan gitu antara variabel. Bisa antara dua variabel, bisa juga antara 3 variabel atau lebih. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian setelah kalian memilih macam-macam penelitian tadi, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan atau bagaimana selanjutnya gitu. Nah, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah memilih apakah penelitian yang mau kalian lakukan itu penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Kenapa harus kalian pilih? Karena nanti instrumennya dan olah datanya itu tentu akan berbeda. Kalau instrumen kuantitatif itu biasanya berbentuk instrumen soal ya. Kualitatif juga bisa berbentuk instrumen soal. Cuman kalau kalian memilihnya kuantitatif, itu biasanya yang diambilnya itu adalah nilainya, nilai dari hasil pengujian instrumen tersebut. Tetapi kalau kualitatif, yang lebih dinilainya itu adalah proses pengerjaan misalkan pengerjaan siswa yang ada pada hasil dari instrumen tersebut. Itu perbedaannya gitu ya. Kemudian kalau kuantitatif biasanya instrumen yang lainnya berbentuk angket. Kualitatif juga bisa berbentuk angket. Nah, biasanya kalau kualitatif karena sifatnya yang membahas lebih dalam, itu biasanya ada instrumen wawancara di dalamnya, sehingga ketika kalian misalkan menganalisis jawaban siswa atau menganalisis sesuatu yang kalian teliti, itu bisa diperkuat dengan hasil wawancara kalian gitu. Seperti itu ya. Nah, olah datanya juga beda gitu. Olah data kuantitatif itu lebih kepada statistik inferensi. Kenapa? Karena pada penelitian kuantitatif nanti kalian harus punya hipotesis, dan hipotesis itu harus diuji. Ujinya dengan apa? Dengan uji statistik inferensi gitu. Kalau kualitatif gimana? Kalau kualitatif nggak perlu diuji gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya hipotesis. Seperti itu ya. Hanya memang pengolahan datanya itu lebih mendalam, lebih bersifat deskriptif seperti itu. Nah, pada bahasan ini kita akan coba belajar tentang olah data kuantitatif. Ini bukan kuantitif ya, tapi kuantitatif. Olah data kuantitatif. Jadi kan tadi pada penelitian kuantitatif kalian kan punya hipotesis ya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari permasalahan yang kalian punya. Nah, hipotesis itu harus diuji apakah dia benar atau tidak gitu. Nah, cara mengujinya gimana? Cara mengujinya adalah ketika kalian sudah mempunyai data kalian sudah dapatkan dari hasil penelitian kalian, maka data itu kalian uji normalitasnya dan kalian uji juga homogenitasnya. Kalau misalkan
datanya terdiri dari lebih dari satu kelompok gitu. Jadi ketika kalian misalkan punya dua kelompok, maka kedua kelompok itu harus diuji juga homogenitasnya selain normalitasnya. Nah, kenapa harus diuji? Karena ketika nanti datanya normal dan homogen, uji selanjutnya itu akan berbeda dengan ketika datanya tidak normal atau tidak homogen gitu ya. Jadi misalkan kalian meneliti dua sampel. Nah, misalkan kedua datanya normal dan ketika selanjutnya diuji homogenitas, kedua datanya homogen, maka uji yang akan kalian lakukan itu selanjutnya yaitu uji statistik parametrik. Nah, tetapi ketika kalian punya misalkan dua kelompok sampel, tetapi ketika misalkan kalian uji normalitasnya ternyata salah satunya tidak normal, maka kalian langsung melakukan uji selanjutnya dengan uji statistik non parametrik. Atau misalkan kedua-duanya normal tetapi dia tidak homogen, maka uji yang kalian lakukan juga uji statistik non parametrik seperti itu. Jadi berbeda ya ketika datanya itu normal atau tidak normal. Ketika datanya homogen atau tidak homogen, itu uji statistiknya berbeda seperti itu. Nah, apa aja sih uji statistik parametrik dan uji statistik non parametrik yang bisa kita gunakan ketika kita menguji hipotesis? Nah, kita kembali dulu ke macam-macam penelitian yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, uji statistik parametriknya dengan uji statistik non-parametriknya tentu berbeda, tergantung pada penelitian yang nanti kalian ambil. Misal, ketika penelitiannya perbandingan dua sampel yang saling bebas, misalkan. Di sini ya, saling bebas. Nah, ini kurang ya, saling doang. Nah, misalkan ketika kalian pilihnya itu penelitian perbandingan dua sampel yang saling bebas, maka uji hipotesisnya kan kalau misalkan uji statistik parametrik itu apa? Misalkan uji T. Nah, tapi kalau misalkan kalian melakukannya uji statistik non parametrik, itu bukan lagi uji T, tapi uji apa? Misalkan uji Mann-Whitney. Nah, kayak gitu. Jadi berbeda. Jadi kalian harus jeli dulu penelitian yang kalian lakukan itu apa gitu, dan kalian baru menentukan kalau parametrik saya pakai uji apa ya, kalau non parametrik saya pakai uji apa ya. Nah, seperti itu. Di sini saya nggak akan jawab uji-uji apa yang tergolong ke dalam statistika parametrik dan uji-uji apa yang termasuk ke dalam statistika non parametrik, karena itu akan jadi tugas kalian untuk minggu ini gitu ya. Silakan kalian kerjakan. Gimana cara ngerjainnya? Kalian bisa baca-baca lagi catatan kalian waktu kalian belajar di mata kuliah statistika 1. Coba dibuka lagi catatannya, dibuka lagi buku panduannya atau buku diktat pembelajarannya, dan kalian cari untuk penelitian terhadap satu perlakuan, uji statistik parametriknya apa, uji statistik non parametriknya apa. Begitupun untuk penelitian perbandingan dua sampel yang saling berkorelasi dan selanjutnya. Coba dicari ya supaya kalian bisa terkoneksi kembali dengan materi di statistika 1, sehingga ketika pertemuan berikutnya kita belajar tentang materi di statistika 2, kalian bisa lebih mengkoneksikannya atau menghubungkannya dengan pengetahuan kalian yang sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan ini materi dan tugasnya saya cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.